Edan kan main PUBG bisa ada 2 aplikasi loh dalam satu handphone. Satu akun push rank, satu akun fake. Jadi ini ibaratkan always on display yang nanggung gitu. Hanya bisa 10 detik aja. Pribadi, yang kedua untuk sahabat, teman, pacar, atau selingkuhan itu bisa. Kayak gini nih, satu langkah lagi untuk menjadi developer. Nah, kalian ubah menjadi developer. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Di video gue kali ini masih di Poco M4 Pro nih. Jadi di sini handphone ini udah ada di tangan gue. Kemarin gue beli flash sale. Nah, tiba saatnya, asik tiba saatnya. Jadi sekarang gue mau kasih 7 setting wajib nih pengguna Poco M4 Pro nih. Waduh, kamera gue nggak fokus nih gara-gara warna kuningnya yang mantep banget ini. Jadi kamera gue kurang fokus nih, gagal fokus. Oke, jadi kurang lebih ada 7 setting wajib bagi kalian pengguna pertama kali si Poco M4 Pro. Oke, langsung aja biar videonya gak kepanjangan juga. Ini ada 7 setting wajib bagi kalian pengguna Poco M4 Pro. MIUI 13. Oh iya, pertama gue kasih lihat dulu aja ya. MIUI dari si Poco M4 Pro. Wow, ternyata ada pembaruan cuy. Oke, nanti gue update. Sip. Jadi yang pertama kita cek aja dulu untuk iOS tuh. Jadi untuk update versi MIUI-nya dia udah 13.0.1 ya. Tapi versi Android-nya masih versi yang 11. Nah, masih versi yang 11 punya. Oke, jadi langsung aja untuk setting wajib yang pertama itu adalah menambahkan memori RAM nih. Jadi kan handphone zaman sekarang gitu, RAM-nya 6GB tapi bisa diekspansi lagi lewat memori internal. Jadi caranya gampang, kalian buka aja ke setting, lalu kalian pilih ke setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan ini di sini ada pilihannya. Nih, kalian paling bawah aja. Cari yang namanya penambahan memori. Oke. Nah, di penambahan memori ini kalian bisa menambahkan 2GB lagi memori dengan menempatkan ruang penyimpanan. Gunakan fitur ini hanya jika terdapat ruang cukup di perangkat Anda. Jadi ini udah gue checklist dan menandakan RAM gue di Poco M4 Pro ini udah jadi 8GB. Bawaannya 6GB ditambah 2GB ekspansi dari internal storage kalian. Jadi ini kalian wajib fiturnya tuh diaktifin ya. Di checklist biru, dicentang biru kayak gini. Biar dapat performa yang maksimal. Oke, jadi itu yang pertama adalah untuk menambahkan memori RAM. Yang kedua, nah kalau kalian ngeh nih, ini handphone pertama kali kita nyalain, kita hidupin itu tuh bloatware tuh banyak banget. Contohnya bloatware tuh kayak gini. Nah, ini kayak aplikasi Amazon, terus apalagi nih, kayak game-game yang nggak jelas nih, DOS Settle, terus ada kalau yang ini FIFA, Call of Duty Mobile ini yang udah gue download ya, akan gue mainin nanti gamenya buat uji main game di Poco M4 Pro. Nah, jadi kayak ada Jewels ini game apa gitu, terus ada bug bloatware, Novel Tune juga ada, terus PUBG Mobile yang hanya bukan gamenya, yang sebelah situ tuh yang warna hitam. Nah, itu apa game-game yang nggak kita pengenin gitu. Jadi itu bloatware harus kita singkirkan nih, harus kita hapus. Caranya ya udah, tinggal kalian tahan aja gamenya. Kalian ke info APL. Nah, di sini ada pilihan uninstall. Kalian uninstall saja satu-satu sama game-game yang nggak jelas kayak gini nih. Nah nih, ini kan bloatware itu kan buat nambahin TKDN ya, biar masuk ke Indonesia. Kalian uninstall aja semuanya. Itu bisa di uninstall, atau yang nggak bisa di uninstall itu bisa kalian hidden. Nah, kayak Booking juga nih, bloatware juga nih pasti. Nah, itu bisa kalian hapus. Nah, sama game lagi. Nah, tinggal kalian hapus-hapus aja bloatware ya, biar handphone kalian tuh enteng juga gitu, nggak terlalu banyak aplikasi yang nggak berguna gitu. Itu yang kedua adalah hapus bloatware. Yang ketiga, ini mantep nih. Ini kan Poco M4 Pro kan udah AMOLED ya layarnya tuh. Cakep kan tuh. Jadi ini layarnya udah AMOLED, jadi itu bisa yang namanya aktifkan always on display. Nah, jadi AOD atau always on display kayak nih. Ini handphone apa namanya, Redmi Note 11 gue udah ada always on display-nya no. Subscribe Vika Progress. Nah, jangan lupa subscribe ya. Oke, caranya gampang. Kalian buka aja ke setting, lalu kalian pilih ke tampilan selalu aktif. Nah, yang ini. Sip.
Di sini ada pilihannya tampilan selalu aktif atau AOD. Ini kan mati nih. Nah, kita hidupin. Nah, pertama kita centang dulu, kita hidupin. Nah, di sini kita bisa aktifkan AOD-nya itu always on display-nya itu bisa hanya 10 detik. Jadi ini ibaratkan always on display yang nanggung gitu. Hanya bisa 10 detik aja. Ya, entah ngirit baterai juga atau gimana. Nah, ini banyak pilihannya, customisasinya. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Kalau mau jam analog ada, kaleidoskop ada, digital ada, latar belakang juga ada. Nah, coba gue kasih contoh ini yang jam analog nih, kayaknya keren yang ini nih. Nah, indikator baterai sama notifikasi kita juga bisa nyalain, aktifkan. Langsung aja kita terapkan. Nah, ketika gue matiin, nah tuh dia nih, always on display-nya udah muncul. Kita juga bisa kasih tulisan ya, kasih tulisan di always on display-nya, nggak hanya gambar kayak gini. Contoh, misalkan nih, ini gue ganti tulisannya. Mana nih? Ini gue ganti tulisannya, tinggal sesuka hati kalian ya. Kayak tadi kan Redmi Note 11 gue ini subscribe Vika Progress. Ini gue kasih contoh aja Vika Progress aja ya. Nah, Vika Progress, oke. Setelah itu kita bisa pilih warnanya juga. Warnanya kalian mau pilih warna yang apa? Gue coba yang merah nih, keren. Nah, meluruskannya ini tampilan-tampilan ditaruh di tengah atau di pinggir itu bebas. Ukuran teksnya juga bebas, kalian bisa pilih besar atau kecil. Huruf tebalnya juga bisa kalian tebelin. Nah, semakin tebal, semakin kanan semakin tebal, ke kiri semakin cungkring. Oke, jarak huruf sama spasibar kalian bisa setting juga. Item yang ditampilkan atau notifikasi yang ditampilkan kayak tanggal dan waktu, baterai, sama notifikasi ini kalian aktifkan semua juga bisa. Oke, ya udah kita langsung terapkan saja. Nah, coba ya, gue matiin. Nah, Vika Progress, notifikasi jam sama baterai ada tuh indikatornya ya. Vika Progress 10 detik aja nyalanya, bentar lagi juga mati tuh kan. Oke, jadi itu adalah fitur yang namanya always on display. Sayang kalau nggak diaktifin, kan udah ada fiturnya, udah AMOLED juga. Ya udah, kalian aktifin aja, itu namanya fitur dari always on display. Lanjut yang keempat adalah fitur dari skala animasi. Nah, ini dia. Skala animasi itu bisa sedikit mempercepat dalam hal scrolling atau buka tutup aplikasi. Ini sih sebenarnya sih handphone ini udah kenceng sih, RAM 6GB, SoC-nya MediaTek Helio G96 itu udah cukup ngebut. Tapi alangkah lebih baiknya kita makin bikin ngebut lagi. Oke. Pertama kalian buka aja ke setelan, terus kalian pilih ke tentang ponsel. Nah, di sini kalian klik-klik aja sampai kurang lebih 7 atau 8 gitu. Yang ini versi MIUI-nya. Nah, kayak gini nih. Satu langkah lagi untuk menjadi developer. Nah, kalian ubah menjadi developer. Nah, sekarang Anda adalah seorang developer. Kelihatan kan? Kalau kalian sudah menjadi seorang developer, asik. Langsung aja kalian pilih lanjut ke yang namanya developer mode. Masuk ke settingan juga. Dia adanya di ini, setelan tambahan. Nah, biasanya yang paling bawah namanya opsi pengembang. Nah, jangan lupa kalian centang biru dulu. Kalian scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya fitur skala animasi atau tulisan skala animasi. Kalau bawaannya kan ini satu kali. Nah, mau kalian geber lebih cepat, bisa kalian matiin animasinya. Jadi ketika kita buka tutup aplikasi itu nggak ada animasi berjalan. Kalau gua jangan kejam-kejam amat lah, jangan sampai mati. Pilih yang 0,5 aja, bisa dimatiin biar makin ngebut. Tapi gue pilih yang 0,5 aja, biar lebih relevan gitu, masih ada kelihatan animasinya. Contoh ya, kita buka Google Chrome. Nah, dia langsung muncul, nggak ada animasi yang berjalan. Terus contoh gue buka apa lagi nih, Facebook. Tuh, langsung bukanya tuh langsung cepet gitu. Terus apalagi nih, kita buka Play Store tuh langsung cepet. Terus buka kamera, nggak ada animasi yang berjalan. Browser tuh, kita begitu kita klik langsung twing keluar. Pesan tuh, pesan juga sama ya kan. Musik tuh, nggak ada animasi yang berjalan, jadi langsung twing gitu. Apalagi nih, galeri, nah tuh langsung sip. Apalagi telepon tuh langsung. Jadi itu adalah fitur dari skala animasi, jadi makin ngebut aja handphone kita. Oke. Lanjut yang kelima adalah navigasi sistem. Nah, kalian tahu nih,
Ini menurut gua ngeganggu banget nih navigasi sistem yang menu tombol kayak gini nih. Ini kita bisa ubah kayak swipe gitu, kayak ala-ala handphone apa ya? Ala-ala handphonenya iPhone gitu dari Apple gitu. Caranya kalian buka ke settingan, lanjut kalian pilih ke setelan tambahan. Di setelan tambahan ini kalian ada pilihan tampilan layar penuh. Nah, ini kalian klik. Nah, tampilan layar penuh itu di Poco itu buat ini navigasi, tombol navigasi. Nah, kalau pakai tombol kan yang kayak gini nih. Nah, kalau kalian mau usap atau swipe aja, ya udah hilang. Tuh. Jadi lebih padat gitu. Ini garis hitam juga bisa kita hilangin. Tinggal kita tuh. Bukan yang atasnya. Nah, hilang. Oke, jadi pengoperasinya tinggal swipe aja sih, enak. Ke back-nya kayak gini, nge-back-nya kayak gini juga. Ke home utama langsung aja swipe dari bawah ke atas. Nah, menu recent app seperti biasa. Nah, ini mungkin sebagian orang udah pada tahu sih, tapi ya menemenin video gue aja lah di video gue kali ini. Jadi kelihatan padat gitu, nggak ada tombol-tombol yang ada di layar handphone gue gitu. Jadi tinggal swipe gestur aja. Oke, sip. Lanjut yang keenam adalah fitur dari aplikasi ganda. Nah, kita bisa menggandakan aplikasi kita nih cuy. Jadi yang satu untuk biasanya sosial media sih. Jadi sosial media yang pertama untuk pribadi, yang kedua untuk sahabat, teman, pacar, atau selingkuhan itu bisa. Jadi caranya gampang, kalian buka aja yang namanya aplikasi. Nah, di sini ada yang tulisannya aplikasi ganda. Oke. Biasanya aplikasi ganda itu kita bisa aplikasi gandain untuk sosial media. Tapi ini di Android 11, MIUI 13 ini kita bisa beberapa aplikasi yang bisa kita gandain juga. Kayak di sini contohnya Facebook baru aja gua gandain. Gaming juga bisa loh kita gandain, misalkan contoh ya. Call of Duty Mobile gua jadiin 2 sama PUBG nih. Mana PUBG nih? PUBG lo kemana nih? Oh nih PUBG. Gua jadiin 2. Oke. Langsung aja kita cek. Mana nih? Nah, Facebook udah jadi 2. Free Fire ada 2. Terus PUBG juga ada 2. Edan kan main PUBG bisa ada 2 aplikasi loh dalam satu handphone. Satu akun push rank, satu akun fake. Call of Duty Mobile juga ada 2. Mana nih Call of Duty Mobile? Ini dia nih. Nah tuh. Udah ada 2. Jadi satu akun resmi, satu akun fake itu bisa juga gitu. Keren gitu. Jadi ada fitur aplikasi ganda. Yang ketujuh adalah fitur kunci aplikasi. Nah, kan setelah kalian bisa duain aplikasi kan, pasti kalian nggak mau dong, kalian juga punya privasi sendiri dong, untuk biar nggak dibuka orang lain aplikasi-aplikasi yang kita punya. Contohnya kayak misalkan kita mau kunci WhatsApp, nah kunci Facebook, kunci email, kunci galeri, itu bisa kita kunci. Oke, caranya seperti biasa, langsung aja buka ke setting, terus pilih aja APL atau aplikasi. Nah, atau aplikasi. Oke. Di sini ada pilihannya kunci aplikasi. Nah, ini menarik, kunci aplikasi sebelumnya kita harus setting dulu ya. Ini kita hidupkan dulu. Kita pakai pola dulu ya. Gue kasih contoh gini aja. Nah, berikutnya ini kita setting untuk cara kuncinya ya. Oke, sebentar. Oke, jadi aplikasi apa aja yang mau kita kunci, kita bisa cek di sini. Nah, bisa pakai sidik jari juga untuk kuncinya, oke. Misalkan contoh aplikasi galeri, biar foto-foto gua nggak diliatin sama mantan, misalkan gitu kan ya. Terus aplikasi apa lagi nih? Contohnya YouTube, contoh aja sih nih. Sama aplikasi main game PUBG misalkan. Nah, ada 3 ya yang barusan gua kunci. Kalian jangan langsung ngetes gitu. Kalian buka ke settingannya dulu. Ini sih yang paling penting sih di sini. Setelan penguncian. Sebisa mungkin kalian pilih yang tengah. Saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Nah, ketika kita udah mau keluar dari aplikasi, itu otomatis akan langsung terkunci ketika kita mau buka aplikasinya lagi. Nah, gue kasih contoh aja langsung biar nggak bingung. Nih contoh nih, tadi aplikasi galeri yang gue kunci. Ya. Nah, ini kan kekunci nih. Nah, gue pakai sidik jari gue. Kebuka dong. Gue keluarin langsung. Gue buka lagi, kekunci lagi. Tuh. Ya kan? Gue tutup, gue buka lagi, kekunci lagi. Tuh. Gitu.
Jadi itu fitur yang mantep. Pilih yang tengah ya, jangan pilih yang lain. Terus Facebook juga. Tadi apa ya yang gue kunci ya? Galeri, terus PUBG mobile sampai gue kunci, gila tuh. Ya kan? Gue buka pakai sidik jari. Mana nih? Nah tuh. Bisa main gamenya. Gue keluarin lagi. Gue masuk lagi ke PUBG. Langsung otomatis ke kunci. Sip, cakep kan? Gue buka sidik jari lagi. Nah, terus aja main kayak gitu sampai baterai habis. Ya, jadi pilih yang tengah ya. Jadi ketika kita tutup aplikasinya, kita mau buka lagi itu udah otomatis kekunci. Oke. Yang terakhir ini adalah setelan layar utama. Ini sih opsional aja sih. Jadi setelan layar utama itu setting layar utamanya ya. Ini bisa kita ubah. Ini kan kayak grid-gridnya gini loh. Jadi ini ke samping ada 5 aplikasi mendatar atau menurun ke TTS. Oke, langsung aja kita pilih setting ke layar utama. Nah, di sini tetap peluncuran bawahnya pakai Poco Launcher-nya. Walaupun dia basicnya MIUI tapi launcher pakai Poco Launcher biar nggak dikira nyontek gitu. Latar belakang kita bisa ganti pada saat kita buka app drawer atau keseluruhan aplikasi kita. Ini bisa kita ubah. Nah, misalkan contoh ini gue pakai yang gelap ya. Nah, gelapnya bisa kita transparansi. Mau yang gelap banget atau kita transparan setengah dikit, 50% contohnya, itu bisa. Ini gue terapkan dan gue kasih contohnya langsung. Ketika gue buka app drawer, nah itu udah transparansi tapi mengarah ke gelap, nggak putih lagi. Oke. Terus apalagi tuh settingannya tuh, layar utama. Terus ada lagi kustomisasi tata letak. Nah, gue pilih yang 5 biar padat. Ukuran ikonnya juga bisa kita gedein tuh. Kasih contoh yang large ya. Ini gue terapkan. Coba gedong-gedong bo. Tuh. Gede-gede ya icon aplikasinya. Terus ada lagi paket icon. Ini biasanya kalau kita punya icon-icon apa gambar-gambar icon itu bisa kita tambahkan. Terus laci aplikasi kayak yang tadi, rekomendasi aplikasi biasanya gue nonaktifin biar nggak muncul paling atas. Terus layar utama. Nah, isi sel yang kosong ini kalian bisa coba-coba sendiri aja. Sedemikian rupa sesuai keinginan kalian. Nah, lambang notifikasi kita bisa diubah jadi nomor. Nggak harus yang apa namanya yang lambang gitu. Jadi kan enak kalau nomor. Di sini ada notifikasi get apps, ini ada berapa nih? 416 notifikasi nih. Jadi pakai angka. Itu sih jadi setelan dari layar utama. Jadi kurang lebih ada 7 atau 8 tuh ya. kalian hitung aja sendiri ya. Jadi sekitaran segitu. Jadi setting wajib dari pengguna Poco M4 Pro. Menurut gua ini handphone cakep sih desainnya. Ini layak sih sebagai daily driver. Udah AMOLED, NFC, dual speaker, G96. Harganya 2,8 juta. Oke, ya udah. Mungkin segini dulu aja ya video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian mau gue buatin video tentang apa lagi, kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Oke, Vengga pamit. Bye.